kelompok 2 itu Silma, kelompok 3 itu Yusuf, kelompok 4 itu Adli, kelompok 5 Musdalifah, untuk kelompok 6-nya Adelin ya. Nah, itu untuk kelompok 6 ya. Nah, yang sudah Bapak tunjuk itu tidak usah ikut menghitung ya. Yang sudah Bapak tunjuk tidak usah menghitung ya. Nah, mulai dari belakang sini. Mulai dari belakang ya. Silakan. 1, 2, 3, Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 3 sini. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Tentukan ya. Silakan. Ayo, gerak. Oke, kalau sudah duduk yang rapi, silakan dibuka bukunya halaman 50. Di situ ada aktivitas ya. Silakan kerjakan aktivitas itu. Nah, untuk kriterianya di situ sebenarnya ada 2, yaitu lingkungan sekolah sama pemeliharaan. Cuman untuk kriteria ini Bapak tidak batasi ya, silakan kalian cari yang sesuai dengan materi yang sementara kita diskusikan. Ya, itu ada 2, eksklusivisme sama partikularisme. Ya, silakan cari contoh kasus yang sesuai dengan eksklusivisme sama partikularisme. Sama Bapak minta untuk sumber datanya itu dicantum ya. Kalau misalnya tidak dapat sumbernya, silakan kalau misalnya kalian ambil berdasarkan pengalaman kalian, ya silakan cantumkan nama kalian berdasarkan pengalaman kalian. Itu aja. Kalau misalnya bukan dari daerah atau tempat lain ya yang kalian ambil sebagai contoh kasusnya. Ya paham ya? Oke, silakan diskusi sama temannya. Apabila ada yang mau ditanyakan sama Bapak nanti, silakan angkat tangan, Pak, kami ingin bertanya. Ya? Ya, silakan. Silakan buka HP-nya. Nanti contoh kasus yang ada di HP. Ya? Enggak. Makanya, Bapak kasih kebebasan untuk pilih. Kita diskusi. Ya? Bapak minta tolong nanti itu dibuatkan dalam bentuk PPT. Dibuat dalam bentuk PPT. Nanti setiap kelompok itu akan presentasi di depan. Ya? Dibagi. Kalau mau ambil bukunya sekarang. Eksklusifisme ya, eksklusifisme itu orang yang belum mengajar dulu keramaian itu salah satunya. Tidak mau bergaul itu salah satu masuk dalam kategori eksklusifisme. Mereka yang itu malu, kayak suku Baduy. Itu masuk dalam kategori eksklusifisme. Itu mereka menghindari diri dari bentuk perkembangan zaman yang sementara kedua itu selain
ada. Itu di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di daerah Desa Kajang, kalau tidak salah di daerah Kajang itu ada. Mereka tidak mau menerima bentuk sumbangan zaman dalam bentuk apapun. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi miskin juga. Selatan ini kan berapa? Itulah namanya kerjasama tuh. Gampang. Setelah kalian kerjakan ini, untuk hasil diskusinya silakan nanti dibuatkan dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti di pertemuan hari Kamis sudah jadi kita langsung presentasi ya, masing kelompok ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebenarnya sebagai ketua kelompok Saya kesedihan dari sekolah. Saya mau mencermati. saya Nafita Sari, saya Desmita Syukur. Saya Leparehan. PT yang pertama dibacakan oleh Wakil Basari tentang kasus eksklusifisme. Yang pertama kasus eksklusifisme. Fokus ya. Untuk yang lainnya mulai silakan Terdiri fokus dari dengarkan. 5 anggota. Dalam kelompok tersebut ada 1 anggota yang tidak ingin mengerjakan tugas kelompok dan 4 anggota yang ingin mengerjakan tugas kelompok. Oleh karena itu 1 anggota tersebut terasingkan dengan 4 anggota yang ingin mengerjakan tugas. Maka dari itu 4 anggota tersebut tidak ingin bergaul dengan 1 anggota yang tidak ingin mengerjakan tugas kelompok. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Apa yang dilakukan untuk menyikapi seseorang yang tidak mau mengerjakan tugas tersebut agar tidak terasingkan? Apa contoh eksklusivisme dalam bidang perkantoran, pekerjaan? Ya, Tanya apa contoh kasus eksklusivisme yang nyata dan pernah terjadi di Indonesia sesuai dengan contoh yang kalian jelaskan. Bisa saya bacakan ulang kasus eksklusivisme, yaitu sebuah kelompok terdiri dari 5 anggota. Di dalam kelompok tersebut ada 1 anggota yang tidak ingin mengerjakan tugas kelompok dan 4 anggota yang ingin mengerjakan tugas kelompok. Oleh karena itu 1 anggota tersebut terasingkan dengan 4 anggota yang ingin mengerjakan tugas. Maka dari itu 4 anggota tersebut tidak ingin bergaul dengan 1 anggota yang tidak ingin mengerjakan tugas. Jadi menurut penerapan di dunia nyata, di dalam kelas ini guru meminta kita untuk membuat kelompok. Nah, ada 1 kelompok yang tidak menerima 1 anak ini karena anak tersebut dikenal tidak ingin mengerjakan tugas atau bisa disebut beban kelompok. Nah, jadi untuk itu dia terasingkan karena kelompok tersebut tidak ingin menerima anak ini. Jadi itu bisa disebut dengan kasus eksklusivisme. Bisa dimengerti, kakak? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Abi, yaitu kelompok 4. Pertanyaannya, apa contoh sikap eksklusivisme di bidang pekerjaan atau perkantoran? Contohnya,
Selamat sore teman-teman. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan tugas kelompok kami. Pertama-tama kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gilbert Christian. Di sini saya akan membacakan materi kelompok kami. Kebijakan pendidikan, alokasi dana, dan standar pendidikan. Kebijakan dan distribusi anggaran yang tidak merata dapat mempengaruhi kualitas fasilitas di berbagai sekolah. Yang kedua, manajemen sekolah. Pertanyaan dari kelompok kedua tadi, kenapa bisa keputusan MK tersebut disebut dengan sikap eksklusivisme? Apakah bisa dijelaskan? Saya dari program. Coba jelaskan satu contoh kasus ketidakpastian hukum sesuai aturan yang sudah kalian sampaikan pada kasus eksklusivisme. Itulah presentasi kelompok ya, dari beberapa kelompok. Nah, untuk apresiasinya mari kita sama-sama tepuk tangan ya. Harapan Bapak, setelah kita mempelajari yang namanya eksklusivisme sama partikularisme, jadi kita bisa menyesuaikan diri kita supaya kita tidak termasuk dalam orang-orang yang memiliki sikap eksklusivisme dan partikularisme ya. Nah, agar kita tidak merasakan dampak dari dua hal itu ya. Nah, dengan adanya pelajaran itu mudah-mudahan